Saya Christian Gereja, Anda menyaksikan obrolan malam. Meski sudah ada larangan resmi bagi anggota Polri untuk pamer harta di lingkungan kerja maupun di area publik, tapi nyatanya masih ada saja oknum polisi yang kerap memamerkan barang-barang mewah milik mereka di media sosial. Kepala Satuan Lalu Lintas Malang, AKP Agnes Juwita Manurung, kini viral di media sosial karena foto dan video unggahannya yang menampilkan atau menunjukkan gaya hidup mewah. Ia kerap menggunakan barang-barang mahal seharga puluhan juta rupiah, mulai dari kacamata, sepatu, tas, hingga sepeda. Pihak Kepolisian Resort Malang sudah melakukan klarifikasi langsung kepada AKP Agnes Juwita dan selanjutnya ditangani oleh Bidang Propam Polda Jawa Timur. Lantas adakah sanksi bagi para anggota Polri yang melanggar larangan pamer kemewahan ini? Saya ajak Anda untuk ngobrol dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang sudah bergabung secara virtual. Saya sapa, sudah bergabung secara virtual ada anggota Kompolnas, Pak Yusuf Warshim. Selamat malam atau selamat petang Pak Yusuf. Selamat malam Christian, salam sehat semuanya. Salam sehat Pak. Ini kita semua berharap sehat, tapi tampaknya kemudian citra Polri kembali terganggu di media sosial. Tadi sudah kami tampilkan ada foto-foto, ada video-video. Kalau kita ikuti juga sebenarnya ada anggota-anggota kepolisian lain yang oknum anggota kepolisian lain yang juga viral dan diduga memamerkan gaya hidup mewah. Ini Kompolnas melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya sudah ada telegram ya, nomor 30 tahun 2019 lalu sebenarnya yang secara tegas kami tunjukkan kepada pemirsa, secara tegas memang melarang siapapun anggota Polri atau anggota Polri dimanapun di wilayah hukum di tanah air untuk menunjukkan gaya hidup mewah, Pak Yusuf. Ya, tentu kita semua sangat menyayangkan adanya konten media sosial yang itu konten itu berisikan oknum anggota Polri yang dapat dipahami kontennya itu mengandung memamerkan gaya hidup ya, tanda petik mewah sementara ini. Sementara kan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang lalu, Pak Presiden secara langsung menyampaikan pada jajaran pimpinan Mabes, Polda, dan Polres, salah satu hal yang menjadi arahan Presiden itu ngerem gaya hidup mewah. Tentu ini yang sekarang ini sedang katakanlah viral, konten oknum anggota Polri yang memamerkan gaya hidup mewah sementara ini kami pantau sudah di dalam proses Propam Polda Jatim. Tentu ini harus kita pantau proses klarifikasi dari oknum tersebut seperti apa maksud, apakah memang benar akun media sosial yang bersangkutan itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang foto-foto yang ada di dalam postingan konten media sosial itu real, yang ada barang-barang yang dapat dikatakan mewah itu. Sementara ini tentu dalam proses permintaan klarifikasi. Sementara di internal Polri sendiri betul sebenarnya arahan-arahan dari pimpinan Polri tidak hanya Perkap yang mengatur juga kepemilikan barang mewah, tapi sebagaimana yang disebutkan Christian tadi, Perkap untuk larangan memposting hal-hal yang tidak patut, yang tidak tepat sebagai anggota Polri di media sosial, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial setiap anggota Polri itu sudah ada. Nah, kami sebenarnya di dalam memantau terkait dengan gaya hidup mewah sejak ada arahan Presiden tanggal 14 Oktober 2021 yang lalu, sebenarnya di internal itu terlihat bagaimana pengawasan yang telah dilakukan. Hanya kami terus mendorong agar pengawasan internal, terutama Propam Polri, untuk benar-benar mengawasi terkait dengan perilaku anggota yang itu terkait dengan adanya
Telegram untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah termasuk di dalam bermedia Pak sosial Yusuf, itu. ya, Pak Yusuf, ini kan terlanjur viral. Iya, kita mengapresiasi langkah cepat dari Propam Polda Jawa Timur yang saat ini tengah memproses. Tapi poinnya adalah saat ini terlanjur viral. Apakah Anda melihat bahwa kalau memang ya ada satuan yang berwenang dan diberi tugas untuk melakukan mitigasi, jangan sampai kemudian atau menegakkan Telegram dan berbagai peraturan Kapolri terkait dengan larangan memamerkan hidup mewah, gaya hidup mewah, tapi terlanjur ada yang viral. Apakah Anda melihat ada Propam Polri dalam hal ini kebobolan sampai kemudian ada oknum anggota yang terlanjur viral di media sosial? Ya, sementara ini kan dalam proses Propam Polda Jawa Timur ya, ini kan tentu akan diklarifikasi dulu kontennya itu kapan diposting, itu sejak kapan. Nah, terkait dengan adanya arahan-arahan yang sebenarnya secara aktif terus dilakukan, nanti kan itu akan dilihat, sehingga sementara Kompolnas sendiri belum bisa menyimpulkan bahwa ada hal yang sifatnya tanda kutip kebobolan ataupun kecolongan. Nah, kami sendiri karena sering ke daerah, pengawas internal sebenarnya cukup intens dan gencar untuk memberikan arahan-arahan, termasuk kami sendiri terus mengingatkan apa yang menjadi arahan Pak Presiden, karena Kompolnas di bawah Presiden, agar menjadi arahan Presiden itu benar-benar dilaksanakan oleh semua anggota Polri, dan itu diawasi, terutama pengawasan melekat dari setiap pimpinan di setiap tingkatan, baik itu Polda, Polres maupun Polsek. Itu Christian. Sementara kita belum bisa menyimpulkan kebobolan atau tidak. Yang pasti sementara ini Propam sebenarnya telah bekerja. Oke, Pak Yusuf, poinnya adalah tidak sekadar atau bukan untuk memberikan label kebobolan atau tidak, tetapi poin berikutnya adalah tadi saya katakan bahwa ini terlanjur viral, kemudian berikutnya perlu untuk diverifikasi dan saat ini tengah berlangsung di Polda Jawa Timur, iya. Tetapi poinnya adalah kita tahu ada kasus lain yang juga bersamaan terjadi di kementerian lain atau di lembaga negara lain. Itu ramai-ramai netizen membuka dan memberikan informasi yang mereka punya. Ini kan upaya mitigasi yang perlu dilakukan, artinya dengan penguatan pengawasan internal kan seharusnya dengan cepat dilakukan. Itu poin pertanyaan saya, Pak Yusuf. Iya. Kami sendiri sebenarnya pada saat menyimak arahan Presiden tanggal 14 Oktober 2021 itu, walaupun di hadapan pimpinan Polri, tapi sesungguhnya konteksnya itu luas. Tidak hanya pada Polri sendiri, tapi semua pada penyelenggara negara, bahwa ngerem gaya hidup mewah itu. Nah, sejak itu kami lihat bahwa proses pengawasan dalam hal ini memang telah dilakukan. Cukup gencar, Kapolri sendiri berulang-ulang cukup tegas agar hati-hati untuk tidak memamerkan segala hal-hal yang tidak patut, tidak hanya kaitannya dengan gaya hidup mewah. Sesuatu yang tidak patut, yang tidak pantas, yang itu tidak merefleksikan dan mencemberkan sebagai anggota Polri yang kredibel, yang bereputasi baik dan profesional, itu sudah terus dilakukan. Hanya tentu ini adalah ulah oknum. Nah, tentu ini harus kita tunggu kita dorong dulu Propam menyelesaikan persoalan ini. Kami pantau, diverifikasi kebenaran daripada adanya posting konten yang mengandung dugaan gaya hidup mewah dari oknum anggota Polri. Itu Christian sementara. Poin saya singkat saja Pak Yusuf. Poin saya adalah kita tidak hanya bicara mengenai kasus di Polda Jawa Timur yang tengah bergulir di Propam Polda Jawa Timur, tapi maksud saya adalah dalam konteks yang lebih luas untuk bisa memitigasi, memberikan efek jera kepada oknum manapun, oknum Polri manapun yang saat ini tengah melakukan atau memamerkan gaya hidup mewah, itu untuk segera menghentikannya saat ini juga. Itu poin saya Pak Yusuf. Apa langkah atau rekomendasi dari Kompolnas untuk Polri? Ya, tentu pertama, Propam sebagai pengawas etika profesi terus proaktif. Yang kedua, ketika ada aturan, baik itu etika, aturan disiplin, arahan yang dari pimpinan untuk membatasi hal-hal yang tidak masuk dalam kategori itu ditegakkan. Kalau memang ada anggota yang tidak patuh dan tidak melaksanakan itu, ya tentu diberikan sanksi. Apakah itu nanti sifatnya etik ataupun disiplin. Itu tentunya harus ditegakkan, itu Christian, agar yang lain itu tidak sampai melakukan hal-hal yang nantinya dapat dikatakan melakukan pelanggaran aturan untuk membatasi gaya hidup mewah. Baik, penindakan yang tegas untuk bisa memberikan efek jera dan menghentikan
aksi pamer harta oleh oknum manapun ya, oknum Polri manapun di wilayah atau di bawah satuan Polri begitu ya, itu yang menjadi harapan kita bersama. Itu yang menjadi pelajarannya. Betul. Pak Yusuf, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di obrolan malam. Terima kasih, saya selalu buat Anda. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan, Pak. Kami jeda, usai jeda kami akan kembali mengenai besok kita nantikan ada rapat kerja antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3. Ini terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun yang membuat gaduh. Ada yang bertanya kenapa Menko Polhukam menyampaikan ke publik, alih-alih kemudian melakukan penguatan terhadap aparat penegak hukum yang juga adalah di bawah kewenangannya. Kita akan bahas usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.